Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada renungan pagi hari ini pada tanggal 9 Maret 2022 tertulis di dalam Ulangan 5 ayat 21. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Nats ini mengingatkan kita kepada hukum Taurat yang ke-10, yaitu jangan mengingini akan milik saudaramu atau temanmu atau milik siapapun. Bapak Ibu, kesadaran ini atas dasar hasrat dan nafsu manusia. Manusia selalu memiliki keinginan. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Maka komitmen untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki itu adalah bagian daripada keimanan kita. Oleh karena itu, sifat manusia yang tidak pernah puas itu ditunjukkan oleh bagaimana dunia ini selalu ingin menuntut hal yang lebih. Ketika kita telah memiliki satu berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan menginginkannya lagi. Tidak ada kata puas. Oleh karena itu, ada satu iklan yang sangat fenomenal yang mengatakan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Artinya apa? Kita akan selalu melihat bahwa milik orang lain itu adalah yang terbaik, sehingga kita tidak pernah merasakan bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Hukum Taurat ke-10 atau juga Ulangan 5 ayat 21 ini mengingatkan kita agar kita tidak mengingini apa yang orang lain miliki, supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak memiliki pikiran-pikiran jahat yang hanya untuk memuaskan nafsu kita, keinginan kita. Kita telah melakukan banyak dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang hidup kita tidak pernah puas. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menginginkan pekerjaan, lalu Tuhan berikan pekerjaan, sampai pada pekerjaan itu juga kita tidak puas. Ketika kita menginginkan rumah, lalu kita diberikan Tuhan rumah, satu rumah juga belum cukup, lalu kita menginginkan supaya ada 2 atau 3 rumah lagi. Ketika kita berdoa, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa aku ingin kendaraan supaya ada untuk kupakai untuk menunjang pekerjaan. Lalu Tuhan berikan sepeda atau motor, minta peningkatan kembali. Tidak cukup hanya 1 motor, 2 motor. Tidak cukup hanya 2 motor, ingin lagi harus ada mobil. Tidak cukup hanya mobil, ada juga orang yang akhirnya menginginkan helikopter, pesawat terbang, bahkan jet yang bisa cepat terbangnya. Melalui itu semua kita melihat bahwa tidak ada kepuasan di dalam hidup. Ketika kita menerima upah mulai dari yang terkecil, ada yang menerima upah bulanan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan 100 juta, bahkan yang telah menerima 1 miliar 1 bulan juga tidak mengatakan bahwa dia telah cukup untuk apa yang dia dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang lain yang mendapatkan seolah-olah mereka mendapatkan lebih dari kita, maka kita ingin menginginkan itu. Maka banyak yang terjadi, iri hati, dengki, bahkan kita tidak ingin melihat kemajuan orang lain akibat kita tidak mampu untuk menerima
bahwa melihat apa yang diterima oleh orang lain itu adalah masih yang terbaik. Sehingga kita gusar, sehingga kita marah, sehingga kita mengeluh karena kita ingin menjadi seperti orang lain, mengingini apa yang dia miliki. Ketika kita sudah berumah tangga, kita ambil istri atau suami, lalu kita lihat ternyata istri orang lain lebih cantik, lalu kita mengingini ini. Ini yang terjadi sekarang banyak di dunia ini. Ada istilah pelakor dan pebinor, pencuri laki-laki orang dan pencuri bini orang. Ini terjadi fakta, dan itulah kemanusiaan kita jika tidak dibatasi. Dan beruntung firman Tuhan hari ini dan hukum Taurat yang ke-10 mengingatkan kita supaya kita tidak mengingini apa yang orang lain telah miliki. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki, dan syukurilah apa yang telah engkau pilih dan apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhan. Maka itu adalah yang terbaik bagimu. Ketika engkau memiliki pekerjaan, syukurilah pekerjaanmu itu menjadi bagian daripada kehidupanmu untuk menopang kehidupanmu. Ketika engkau mendapatkan anak, syukurilah anak yang Tuhan berikan kepadamu. Ketika engkau harus juga mendapatkan seorang istri yang telah engkau pilih, syukurilah istri yang engkau dapatkan. Karena jika engkau selalu melihat kepada orang lain, tidak akan ada kepuasan. Di atas cantik masih ada yang lebih cantik, dan di atas yang kecantikan selalu ada yang muda-muda. Tentu ini tidak bisa memuaskan setiap keinginan-keinginan kita. Tentu ketika kita membangun sebuah rumah kita pada saat itu adalah yang terbaik. Seiring dengan berjalannya zaman, ternyata rumah kita akan usang. Dan itulah dunia, tidak ada yang kekal. Dan dunia ini adalah fana. Harus kita bisa melihat bahwa dunia yang fana ini tidak akan pernah memuaskan keinginan-keinginan kita. Maka firman Tuhanlah yang membuat kita supaya kita mampu untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita yang diberikan oleh Tuhan. Maka jangan pernah menginginkan apa yang orang lain punyai, tetapi syukurilah apa yang engkau punyai, dan syukurilah apa yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga engkau setiap hari akan bersyukur kepada Tuhan, dan engkau akan memuji dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keinginan kami tidak akan pernah terpuaskan. Entah seberapapun yang kami Tuhan miliki, kami tidak akan pernah puas jika hanya ingin memuaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kami. Oleh karena itu firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak mengingini apa yang orang lain miliki, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kami mencukupkan apa yang ada pada kami sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mensyukuri yang kami dapatkan, baik kecil maupun besar. Tuhan, itu juga seturut dengan kasih karunia dan kehendak-Mu, dan itu juga seturut dengan tanggung jawab yang kami berikan kepadamu. Jika kami memperoleh besar, artinya kami bertanggung jawab untuk banyak orang. Jika Engkau memberikan kami kecil, supaya kami mencukupkan itu untuk kehidupan kami, sehingga kami juga semua mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sertai umat-Mu. Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan atas penyakit-penyakit yang mereka derita melalui obat yang mereka makan. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu juga ya Tuhan, setiap orang percaya yang saat ini ya Tuhan, yang sedang mencari jalan kehidupan, mencari pekerjaan, Tuhan berikan seturut dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu. Kaulah yang menghantarkan kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.